Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Faturrahman, ketua dari kelompok 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Digaya Group Indonesia. Yang pertama, PT Digaya Group Indonesia itu bekerja di bidang konveksi, dan secara rasional untuk targetnya sendiri itu adalah dinas-dinas terkait dan sekolah-sekolah swasta. Di sini kita akan masuk ke database PT Digaya Group Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa modul yang saya miliki di Customer Relationship Management. Yang kedua ada Sales. Yang ketiga ada Pushcase, ada Inventory, ada Manufacturing, ada Soft Flow, dan Quality, dan Employees. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa sih yang harus dilakukan sebelum di PT Digaya Group Indonesia. Sebelum melakukan produk harus ada yang melakukan order terlebih dahulu, dan sebelum ada yang order kita harus memesan bahan terlebih dahulu kan. Beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat order. Kita tuh perlu bahan apa aja sih sebenarnya? Bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat baju kita buat di sini? Nah, kita akan mengecek stok terlebih dahulu, inventory. Yang pertama-tama kita cek dulu nih, stok di inventory itu apa aja sih? Bentar. Nah, di sini kita 100 buah, lalu bahan combat 100 buah, bahan freelance 100 buah, bahan kanvas 1 buah, benang 1000 buah, ya, dan beberapa. Nah, di sini ada beberapa produk yang ada di PT Digaya Group, yaitu jaket bomber, kaos combat, banyak mahasiswa, dan tote bag. Nah, lalu gimana sih cara pembuatannya? Nah, yang pertama-tama kan di penjualan modul sales kan harus ada yang melakukan order terlebih dahulu, baru memesan bahan dan membuat produk. Nah, yang pertama kita akan melakukan order terlebih dahulu sebagai customer. Nah, yang pertama misalnya kita mempunyai order dari Dadang Kurniawan, paymentnya apa, itu langsung bayar di muka misalnya. Oke. Lalu kita akan dia tuh mau beli produk apa sih? Misalnya jaket bomber sebanyak 5 buah. Jaket bomber sebanyak 5 buah. Jaket bomber sebanyak 5 buah. Itu seharga 1 juta. 1 juta dan memiliki pajak kurang lebih 110.000. Nah, di sini kita akan melakukan pengorderan terlebih dahulu. Nah, kan sudah dikirim untuk salah. Nah, ini kita melakukan pengorderan dulu. Dulu kita melakukan pengorderan. Nah, setelah melakukan pengorderan kita akan cari invoice. Nah, oke. Nah, ini sebelum kita confirm bahannya sudah ada, kan kita sudah melakukan pemasukan. Nah, kita akan membuat melihat barangnya itu ada apa enggak sih di jaket bomber. Nah, ini ada jatuh ordernya. Kita akan melihat nih, jaket bomber itu ada bahannya atau barangnya apa enggak sih. Nah, jaket bomber. Nah, di sini ada jaket bomber cuma ada 1 buah nih, 1 buah, sedangkan yang kita perlukan adalah 5 buah jaket bomber. 5 buah jaket bomber.
sedangkan yang kita perlukan itu ada 5 buah jaket bomber. Nah di situ kan kita bisa melihat apa sih yang diperlukan. Nah di sini jaket bomber sebanyak 5 buah. Nah not available, kenapa sih not available? Nah berarti stoknya tidak tersedia, produknya tidak tersedia, kita harus buat dulu nih produknya sendiri. Nah kita lalu pertama-tama kita akan buat kita akan membeli bahannya terlebih dahulu. Membeli bahan seperti bahan apa sih yang dibutuhkan? Pertama ini harus manufacturing studio gitu. Enggak sih, kita harus manufacturing studio. Ini kita akan bikin produk tadi di BOM, di Bill of Material. Nah itu kita akan membuat produk jaket bomber. Banyak produksi itu kan yang 5 buah nih. Nah di sini apa saja sih bahan yang diperlukan? Nah, kita buat nih bahan apa saja yang diperlukan. Kurang lebih benang, oke. Pertama, kedua kancing, terus bahan yang terakhir adalah bahan utamanya, yaitu misalnya jadi bahan besi tadi. Nah, ini partikelnya kita ubah lagi sebanyak 5 buah. Di sini kita sudah mempunyai BOM-nya nih. Nah, jadi nanti bahan yang kita perlukan sih kurang lebih segini gitu. 5 buah kancing, 5 buah benang, 5 buah bahan besi tadi. Nah, setelah kita buat produk BOM-nya, kita ke nah di sini manufacturing order itu adalah pembuatan bahannya seperti apa. Nanti kita akan ngecek dulu bahannya itu ada apa enggak. Kita lihat dulu bahannya, sekarang di produk cek dulu bahannya apa, ada apa enggak sih. Bahan BB tadi ada 1 buah, benang dan kancing nah ini benang dan kancing ada 1000 buah. Nah ini 1000 buah, oke. Ini setelah kita ngecek dan bisa membuat ini, kita akan melakukan produksi saja. Nah di sini BTW di sini kurang lebih untuk customer relation ini ada PT Kreasi Abadi, Sukses Makmur, PT Kementerian Keuangan. Nah kalau untuk misalnya cara kerjanya tuh seperti apa sih? Kalau di Shopfloor sendiri itu ada cutting, jahit, dan finishing. Nah ini nanti ada hubungannya sama manufacturing atau yang namanya tadi manufacturing order. Oke, kita keluarin aja. Setelah kita ngecek di inventory itu ada, nanti setelah bahannya sudah jadi, itu akan dilanjut dengan proses namanya quality atau pengecekan barang produk jadi apakah sesuai kualifikasi atau tidak. Nah, untuk employees-nya sendiri itu ada beberapa departemen, direktur operasional, manajemen produksi, marketing, sales, dan ada yang beberapa ada yang manajemen. Lalu kita akan langsung saja di manufacturing order, kita akan membuat bahannya sih. Kita akan membuat buat barangnya. Nah di sini adalah pembuatan produk mentah. Kita akan membuat produk nih, misalnya dari jaket bomber. Nah otomatis ketika kita sudah memasukkan di BOM itu otomatis terbuat di MO-nya. Nah di sini kita akan membuat di schedule-nya apa dan apa. Oke, nah di sini sebelum kita konfirmasi di sini ada yang namanya kita konfirmasi dulu nih. Jadi ini buat hujan nah kita konfirmasi dulu. Nah setelah konfirmasi selesai, di work order sendiri itu sangat ada hubungannya sama software. Ini misalnya jaket bomber,
Dadang Kurniawan. Nah, oke. Setelah ada, nah di sini work centernya cutting terlebih dahulu ya, cutting terlebih dahulu. Lalu siapa sih eh, yang harus ditunjuk? Misalnya manajer produksi, start dari jam berapa, dari tanggal berapa, tujuh tanggal berapa untuk cutting ini. Misalnya dari tanggal 12, oke, oke tanggal eh, 9.25. Nah ini untuk cutting sendiri kita sudah disetting sebanyak 20 menit kalau untuk cutting sendiri ya. Cukup pintar ya udah. Kerjanya tuh rapi. Nah langsung aja nih dengan sini. Nah, itu kita set menu, lanjut. Nah ini sama juga, oke, kan udah dalam proses cutting tuh, udah melakukan proses cutting. Nah lanjut kita ke jahit. Kita bakal nah, cutting itu sebanyak 20 menit atau lebih ya kalau misalnya. Nah, kita tambahin lagi kurang lebih. Nah, di sini kita proses menu lagi, lalu buat lagi buat proses finishing. Nah, ini namanya proses finishing. Kita akan buat lagi tunjuk. Oke, kita tunjuk lagi. Nah, itu udah set and close aja. Nah lalu kita akan ke soft load sendiri nih. Fungsi soft load itu apa sih? Nah di sini kita akan mengkonfirmasi nih, apa, ada yang namanya melakukan start nih, start 5 menit. Ini kurang lebih estimasi waktu 20 menit. Lalu kita akan melakukan start, jahit. Nah oke, langsung kita akan melakukan start, finishing. Nah Raffi Fadila ini pekerja atau staff. Nah di sini dia melakukan cutting, jahit dan finishing. Lalu kita bisa melihat nih progresnya di sini. Tuh kita akan lihat progresnya di sini sebanyak 20 menit. Salah lagi. Ya, kita progres di sini. Kita bisa menyelesaikan langsung progresnya. Ya, set, set, oke, set. Nah, nah untuk kegunaan software kurang lebih seperti itu. Lalu setelah produk setelah produk sudah jadi, kita ngecek produknya ada nggak sih. Jaket bomber kan dari sana ya, kita cek dulu nih jaket bomber yang dibuat. Nah jaket bomber yang dibuat, nah oh iya, saya belum apa melakukan produksi. Wah, lupa di dari order kita akan melakukan produksi. Nah, produksi apa? Produksi semua. Order sudah dibuat. Lalu kita akan cek di inventory apakah sudah dibuat. Nah, untuk jaket nomor sendiri sudah dibuat, ada 6 buah. Tadi ada 1 buah. Lalu di sini kita akan melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Kita akan melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Dada Kurniawan, jaket order sebanyak 1 juta, dengan total buah 1 juta rupiah. Nah, ya melakukan konfirmasi nih. Nah, itu kan kayak udah nih. Untuk di satu cara sendiri, itu kita udah ya satu ini.
Oke, saya dibayar nih, ketika melakukan keringan invoicing. Sudah. Nah, dibayar. Kalau untuk kurang lebihnya, untuk kode kita sendiri kurang lebih seperti itu. Untuk gimana sih cara konversi bekerja, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.